proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamat pagi, bagaimana kabarnya adik-adik? Senang sekali Kak Pinky hadir kembali menyapa adik-adik semuanya. Senang ya kalau kita di bulan Agustus ini. Kenapa begitu? Karena bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahun ini sudah masuk tahun keberapa yo? Tahu kan? Kita masuk ke tahun ke-75. Nah, kalau kita membicarakan tentang kemerdekaan pastinya identik sekali dengan yang namanya proklamasi. Tadi di awal adik-adik sudah menyaksikan itu adalah dokumentasi bagaimana situasi proklamasi yang terjadi sekitar 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, karena sekarang juga masih bulan Agustus, suasananya juga masih suasana kemerdekaan. Gak ada salahnya dong hari ini untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 SD, kita akan belajar mengenal lebih dekat mengenai makna proklamasi. Dan ini yang paling penting nih, kita nggak cuma mengenal makna proklamasi, kita juga harus tahu bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pasti kalau zaman dulu kan caranya adalah dengan berjuang, berperang, ada yang angkat bambu runcing, ada yang berstrategi, ada dengan cara diplomatis, macam-macam caranya. Tapi kali ini, nah bagaimana ya caranya dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda di bangsa ini? Kita masih bersama dengan Sinauna Ngoma bareng JTV. Kita masih bahas mengenai makna proklamasi dan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Masih juga bersama dengan Bapak Naso. Pak Naso ini adalah pengajar dari SD IT Gilmani Surabaya. Bapak adalah pengajar di kelas 6 SD. Di mana sih Pak IT Gilmani Surabaya ini? Ya, SD IT Gilmani itu di Ketinang Barat Surabaya. Ketintang Barat, iya. Surabaya. Jadi nggak terlalu jauh ya dari jadi JTV. Deket sih sebenarnya dari sini gitu loh. Paling cuma 10 menit udah nyampe ya. Iya, kalau jalan lama. Kalau jalan lama, ya, apalagi kalau jalannya sambil merayap. Tambah lama lagi. Benar. Baik, Pak, kita lanjutkan. Kenapa sih kalau kita menggunakan produk dalam negeri, maka itu sama dengan kita mempertahankan kemerdekaan? Iya, benar sekali Mbak Pinky. Baik anak-anakku, cara pertama yaitu menggunakan produk dalam negeri. Nah, produk dalam negeri sudah terbukti memiliki kualitas yang tidak boleh diremehkan ya. Jadi di situ banyak ya contohnya. Contoh hal kecil mungkin dari kita sendiri ini Mbak Pinky. Yeah. Dari atas sampai bawah ini apakah sudah menggunakan produk dalam negeri? Saya sih udah. Kalau misalnya saya ini ya, ini insya Allah semuanya produk dalam negeri. Saya semuanya brand dalam negeri. Iya. Baik, jadi seperti ini itu. juga brand dalam Berarti negeri. Mbak Pinky sudah termasuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Baik, mungkin lanjut. Nah, yang kedua, ikut serta memajukan di bidang pendidikan. Nah, ini kita sebagai pengajar dan juga sebagai pelajar harus ikut serta memajukan di bidang pendidikan. Contoh kecil saja mungkin anak-anak di rumah yaitu belajar yang rajin, ya beribadah, ya membantu orang tua. Nah, itu sudah termasuk bagaimana kita menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah melestarikan. Nah, yang nomor 3. Nomor 3 di mana? Kelewatan. Balik lagi nih nomor 4, mundur dulu. Nah, melestarikan budaya asli Indonesia. Seperti pakai baju batik? Iya, benar sekali. Jadi semakin maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, harusnya kita sebagai warga negara yang baik bisa melakukan filter ya.
penyaringan. Jadi mana budaya yang baik, mana yang kurang baik ya harus kita filter ya. Kita harus menyaring gitu Mbak Bingki. Contoh mungkin saat ini banyak ya kita tahu anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita ya yang mengikuti budaya-budaya di luar yang belum tentu itu pas untuk budaya kita, belum tentu baik ya begitu. Contohnya misalnya ini Mbak Bingki sendiri sudah pakai pakaian yang sudah bagus ya gitu, berarti ini Mbak Bingki sudah termasuk melestarikan budaya asli Indonesia begitu Mbak Bingki. Baik, berikutnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga sangat penting Mbak Bingki. Yaitu menghormati antar sesama, sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama juga tidak boleh disepelekan begitu saja. Dengan menghormati dan menghargai juga membuat masyarakat merasa lebih aman, damai dan tentram sehingga tidak timbul konflik persaudaraan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus saling menghormati ya, iya, meskipun benar. kita berbeda. Beda suku, beda agama, Benar sekali. beda apalagi ya, atau mungkin beda budaya, begitu. Bukan berarti yang berbeda itu salah loh. Bisa Benar, jadi yang berbeda itu justru semakin membuat apa ya, bineka tunggal ika, Benar berbeda-beda. sekali. Nah itu bikin Indonesia keren ya Pak ya. Benar-benar. Kalau bahasa sekarangnya itu Indonesia uwu gitu ya. Indonesia Uwu. ungu. Iya. Indonesia ungu. Baik, ya untuk Anda, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, papa mama, mungkin juga mendampingi putra-putrinya, silahkan aja sekali lagi buat yang mau salam-salam atau mungkin mau kasih komentar makna proklamasi atau makna kemerdekaan buat teman-teman, buat adik-adik itu apa. Jangan lupa ya dikirimkan via WA yang tertera di layar televisi, sertakan namanya ya teman-teman dan kasih tahu sekolah di mana, terus kemudian kelas berapa sama tempat asalnya di mana. Nanti kita masuk lagi, kita sudah masuk segmen terakhir loh, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sinauna Ngomah bareng JTV. Adik-adik, terima kasih ya masih setia bersama dengan Sinauna Ngomah bareng JTV. Kak Pinky mau tanya dulu sih, adik-adik tuh udah mandi belum? Udah kan ya? Tadi sarapan udah beres kan semuanya? Nah yang paling penting adalah mau ngapa-ngapain itu harus mematuhi orang tua. Mama, papa ngomong apa dipatuhi ya adik-adik ya. Baik, dan juga terima kasih papa mama yang setia mendampingi adik-adik untuk menyaksikan Sinauna Ngomah bareng JTV. Kita kembali lagi sama Pak Naso. Pak Naso, kita lanjutkan yuk. Tema kita adalah makna proklamasi dan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Kita kembali ke slide lagi ya Pak ya. Baik Mbak Pinky dan anak-anakku sekalian, ini yang kelima, mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, hidup di dunia tentu memiliki aturan masing-masing yang sudah diatur dalam agama masing-masing. Iya. Sama halnya dengan menimba ilmu di sekolah, ada peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati oleh setiap individu di sekolah tersebut, termasuk kalian semua ya. Demi tercipta peserta didik yang bermoral, maka peserta didik harus taat dan tunduk atas segala peraturan dan tata tertib yang sudah dibuat. Jadi peraturan itu anak-anakku dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Habis gitu. kadang-kadang ya adik-adik itu kalau ngeliat, hah peraturan? Yes, gimana caranya ya supaya kita bisa ngelanggar? Nah itu nggak bener ya. Iya, Contohnya bener aja yang sekali. paling simpel, kalau papa mama bilang jangan keluar rumah dengan tidak menggunakan masker. Benar. Curi-curi keluar rumah nggak pakai masker, itu Iya. kan nggak boleh ya Pak Naso Iya, ya. benar sekali. Kalau seperti itu berarti kita termasuk tidak menjaga kemerdekaan Republik Indonesia kan begitu Mbak Pinky. Karena peraturan itu kan dibuat pasti ada kebutuhannya, Benar ada sekali. tujuannya ya. Benar sekali. Dan itu pasti untuk kebaikan, begitu ya Pak Pasti ya. untuk kebaikan bersama gitu. Terus ini yang paling penting juga untuk anak-anakku yang di rumah dan dimanapun berada ya. Peraturan ini terkait kita bagaimana mengatur waktu ya. Misalnya kita saat bermain ya bermain, saat belajar ya belajar ya, saat beribadah ya beribadah. Jadi jangan dicampur-campur. Ini anak-anak kita sekarang kan banyaknya dicampur-campur Mbak Pinky. Iya, benar. Saatnya tidur misalnya bermain, saatnya belajar masih bermain, dan saat beribadah masih bermain. Waktu gitu. Jadi makan, nggak boleh nggak makannya sambil pinjem gadget? Iya, benar. Jangan Jadi ya kayak gitu kita ya. harus tahu aturannya ya. Jadi waktu bermain ya bermain, waktu ibadah ya ibadah. Jadi begitu Mbak Pinky.
Ya, nah sekarang ini kan kita sudah mempelajari semuanya berarti ya Pak ya, mengenai makna proklamasi dan cara mempertahankan kemerdekaan. Berarti apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman, sama adik-adik sehubungan tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan bagaimana kita ini loh yang masih muda-muda ini bisa tetap memaknai proklamasi dan berusaha mempertahankan kemerdekaan kita. Iya. Baik anak-anakku yang di rumah, marilah kita memaknai proklamasi ini dengan bersemangat ya. Selalu ingat slogan kita ya, apa? Ya slogan kita, tetap semangat, menolak, menyerah ya, seperti itu. Jadi apapun keadaannya, meskipun sekarang kalian masih belajar di rumah, kita harus tetap bersemangat belajar tentunya. Dan jangan lupa tetap membantu orang tua ya, jangan lupa membantu orang tua. Dan tentunya yang paling penting juga Mbak Pinky yaitu beribadah yang rajin. Beribadah yang rajin. Benar. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri Sinauna Ngoma bareng JTV nih adik-adik, Kak Pinky mau memperlihatkan rumah kita di Sinauna Ngoma ini benar-benar syarat akan perjuangan dan kemerdekaan dan bagaimana semangat dari seluruh teman-teman di seluruh pelosok Nusantara. Bisa adik-adik lihat ya, kita sebar nih foto-fotonya yang kita kumpulkan dari berbagai macam ragam kota, kabupaten. Nih ada adik-adik yang jalan di sungai, itu ada yang di padang rumput sambil hormat kepada bendera merah putih. Bendera merah putih ini tidak mudah untuk dikibarkan. Pada akhirnya sekarang kita mudah untuk mengibarkan. Harusnya kita mengingat kembali ya betapa dulu itu sangat berat sekali perjuangan dari para pahlawan kita untuk bisa mengibarkan bendera merah putih. Apalagi kita di Surabaya ya. Benar, Surabaya itu tempatnya area Surabaya ngerobek birunya tersisa merah dan putih. Tapi berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan pada saat itu. Bangga kita terhadap bangsa Indonesia dan bangga kita bagian sebagai daripada bangsa Indonesia. Baik, untuk itu terima kasih Pak Naso sudah menyemangati kita pagi hari ini. Pak Naso dari SD IT Gilmani Surabaya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Mbak Pinky. Sehat selalu Pak Naso. Baik, kalau begitu adik-adik teman-teman yang menyaksikan Sinauna Ngoma bareng JTV, jangan lupa besok kita akan menyaksikan kembali Sinauna Ngoma bareng JTV untuk teman-teman yang duduk di bangku SMP nih biasanya kalau hari Selasa. Jam berapa sih? Jam 10:30 sampai dengan jam 11:30. Untuk itu Kak Pinky mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan Sinauna Ngoma bareng JTV hari ini. Dan jangan lupa nih yang paling penting sekali lagi, patuhi papa mama, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dan tetap semangat belajar. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinauna Ngoma bareng JTV.